Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ardila, nomor induk mahasiswa C1B01802029. Nah, video ini merupakan tugas mata kuliah dari MLKP semester 5 dan saya sendiri itu jurusan manajemen. Langsung saja, untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai asuransi. Langsung saja ke pengertian dari asuransinya. Untuk asuransi itu adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana satu pihak itu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi, atau biasanya dalam asuransi itu disebut dengan premi. Nah, pihak yang lainnya itu memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran tadi atau kontribusi tadi atau yang disebut dengan premi itu apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, asuransi ini itu tidak hanya dilakukan tanpa dasar hukum, mereka mempunyai dasar hukumnya. Untuk dasar hukum dari asuransi itu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Terus asuransi ini mempunyai perhitungan, yaitu perhitungannya menggunakan ilmu aktuaria. Nah, ilmu aktuaria ini yaitu menggunakan matematika, terutama statistika dan probabilitas. Itu yang dapat digunakan untuk melindungi resiko untuk memperkirakan klaim di kemudian hari dengan ketepatan yang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah keuntungan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga memiliki keuntungan dalam mengendalikan dana asuransi ini, yaitu perusahaan asuransi itu juga mendapatkan keuntungan investasinya. Ini diperoleh dari investasi premi yang diterima sampai mereka harus membayar klaim. Nah, uang ini itu biasanya disebut dengan float. Penanggung maksud saya itu biasanya mendapatkan keuntungan atau kerugian dari harga perubahan float dan juga suku bunga atau dividen di float. Dalam asuransi itu mereka mempunyai prinsip dasar. Nah, prinsip dasarnya yang pertama itu adalah insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Prinsip yang kedua adalah utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga, prinsipnya adalah proximate cause. Proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif, efisien, itu yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif itu dari sumber yang baru dan independennya. Prinsip yang selanjutnya adalah indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip yang selanjutnya adalah subrogation. Nah, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Inilah yang dimaksud dengan prinsip subrogation. Untuk prinsip yang terakhir adalah contribution. Nah, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Nah, asuransi ini juga mempunyai jenisnya. Jenis asuransi yang pertama adalah asuransi pendidikan. Udah nggak asing lagi dengan asuransi pendidikan ini. Nah, asuransi pendidikan ini adalah asuransi yang keberadaannya dianggap sangat penting sekarang itu dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa asuransi pendidikan merupakan asuransi cerdas yang dapat menjamin pendidikan yang lebih baik. Yang kedua adalah asuransi jiwa.
Kalau asuransi jiwa sudah familiar sekali. Nah, untuk asuransi jiwa ini itu merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Jenis selanjutnya adalah asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit. Jenis selanjutnya adalah asuransi kendaraan. Setiap orang yang mempunyai kendaraan pasti ada asuransi kendaraannya. Nah, asuransi kendaraan ini merupakan jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain-lain sebagainya. Asuransi selanjutnya adalah jenis asuransi bisnis. Nah, untuk asuransi bisnis ini yaitu layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnisnya. Jenis asuransi yang terakhir adalah asuransi properti. Nah, asuransi jenis ini itu umumnya memberikan pelayanan terhadap perlindungan pemilik rumah dari risiko, biasanya seperti properti pribadi, itu mengalami kerusakan tempat tinggal, contohnya seperti kebakaran dan kerusakan pada barang-barang pribadi. Oke, itulah tadi pembahasan seputaran tentang asuransi. Semoga materi ini bermanfaat dan juga sebagai penilaian dari dosen saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.